warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari komunitas Menggendong. Jadi yang kita angkat kali ini cukup menarik, bagaimana nanti tata cara dan edukasi penggunaan jarik yang benar ketika menggendong bayi. Sekarang kita sapa nih narasumbernya. Selamat siang Mbak. Nih kita kenalan dulu nih sama Mbak yang di samping nih, karena kita udah ceria banget nih siang hari ini untuk bareng-bareng memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Mbak, siapa namanya? Nama saya Mbak Dai. Mbak Dai. Oke, kalau yang di sebelah? Hasnita. Mbak Nita ya? Ya. Oke, Mbak D dengan Mbak Nita ya? Jadi iya. Kayaknya sering banget nih buat konten gitu ya. Kalau Mbak Dai dari mana? Saya aslinya Gunung Sari. Gunung Sari. Iya. Keseharian apa aja? Saya kesehariannya ibu rumah tangga, nyambi kerja percetakan. Wih, keren. Bos. Bos. butuh Alhamdulillah aja. karyawan lagi nggak? Boleh untuk yang bagian ini, bagian podcast saya belum ada. Itu bagian konten. Yang bagian konten saya belum ada nih. Oke. Saya siap, Bu. Saya siap. Kami siap di sini dipanggil. Kalau Mbak Nita gimana, kesehariannya apa aja? Ibu rumah tangga. Ibu rumah Kalian tangga. jadi komen-komen di Facebook. Di buzzer nih, buzzer. Nah, ini dia julid fisabilillah. Kalau buzzer untuk Pilpres tahun ini Mbak? Enggak. Oh, enggak ya. Saya enggak main politik, hanya uang. Wih, iya sih benar, main uang. Iya, Lebih sama banyak politik. ya. Politik itu bikin musuhan. Saya kan jadi teman. Tuh. Oke Mbak Dai dengan Mbak Nita, sesuai tema yang kita angkat kali ini, nanti kita akan bahas bagaimana sih penggunaan jarik yang benar ketika kita menggendong bayi gitu. Nah kalau menurut Mbak Nita sama Mbak Dai sendiri, apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita menggendong bayi, baik dari umur 0 sampai 2 tahun mungkin? Siapa nih yang mau jawab dulu? Oke, jadi menggendong bayi itu kan kalau kita lihat selama ini kegiatan menggendong itu lumrah ya. Kayak udah orang ibu-ibu lahiran punya bayi ya otomatis digendong. Padahal sebenarnya nggak cuma gitu doang. Menggendong itu sebenarnya ada beberapa hal gitu di sana yang bisa kita manfaatnya dari menggendong itu. Misalnya kayak mengeratkan bonding ibu dengan anak kayak gitu. Terus itu menggendong itu juga bisa memperbaiki struktur postur tubuh anak ya. Oleh karena itu kita itu menggendong tuh harus dengan cara yang tepat dan benar kayak gitu. Oke, nanti kita akan praktikin nih, apalagi Pia salpok nih dengan si bayi si kecil yang sudah diajak ke studio. Jadi kira-kira kalau dalam penggunaan, mungkin kita bisa langsung praktek Ya, nih bisa. Mbak, biar nanti teman-teman juga lebih paham nih penggunaan jarik itu seperti apa gitu. Nah kalau dari Mbak Nita sendiri mungkin bisa dipraktikin nggak sih sedikit bagaimana sih penggunaan jarik yang benar gitu. Kalau dari bayi. Ih, si manis duduk dulu. Emak yang gendong. Jadi seringnya kan Mbak misalnya kayak di kayak di masyarakat umum gitu kan, kita lihat orang-orang gendongannya itu nyaman, pasti di otaknya itu kayak wah itu mahal gitu kan. Padahal enggak yang kayak gitu kan. Selama ini kan orang-orang kita itu biasanya pakai jarik. Iya. Tapi banyak yang aduh pegel atau apa, anaknya nggak nyaman atau ibunya capek. Sebenarnya itu kan yang cuman apa sih metodenya yang salah gitu kan. Jadi kalau bagi saya menggendong itu apa ya, harus ibunya nyaman, anaknya juga nyaman. Jadi kalau misalnya selama ini kan banyak yang bilang ya udah sih kayak yang penting anak saya nyaman, emaknya udahlah urusan nanti. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya nih anaknya minta gendong lama kan ya Mbak, terus awalnya kan emaknya happy nih gendong happy, terus karena kelamaan kan Capek. sakit, pegel, akhirnya kan moodnya jadi jelek ya, akhirnya emosi, akhirnya gendong itu jadinya kayak yang negatif udah nggak usah gendong, ada bau tangan apa gitu kan. Sebenarnya kan itu cuma masalah ini metode. Nah kita akan lihat secara bersama nih penggunaan Kita jarik yang pakai benar. simpul jangkar Ya, ini namanya simpul jangkar. Simpul Ini kan Simpul jangkar. jangkar. Ya kalau biasanya kan kalau biasa kita lihat gitu kan biasa langsung diselip gitu Iya, kan. karena Jadi yang bawah udah jadi jalan. kadang. Ya. Ini kan apa
kita pakai yang murah aja. Ya, selendang biasa. Iya, Selendang biasa, apa sih lempon? Semua orang pasti dia punya ini kan. Iya. Semua orang pasti punya nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita pakai. Kalau nggak ada keranjang kuning. Oh. Bisa langsung ke keranjang kuning. Jadi kita berdiri ya. Oke. Ini kan jaringnya enak ya karena dia ada ini pinggirannya. Iya. Jadi bisa kan dulu. Kita rapiin dulu. Bu, sini Bu. Ah, ya. Oh, Disisir gitu kan ya, ya. kita rapikan. Oh. Biar Nanti ujungnya Jadi tuh dari sama. sudut ke supaya- sudut gitu Iya. ya. Apa namanya? Pas simpulnya jadi kita bisa tarik bisa enaknya misalnya di- ini yang diulur kiri, ini yang gitu kanan. ya. Nah, Ya, bisa diulur, mau dilonggarin atau di ini jadi gampang gitu. Nah, kayak gini kan disebar di punggung biar nanti pas gendong berat bayi Jadi kayak itu kayak nggak gini bertumpuk kan di satu apa tipis. namanya? Iya. Dia enggak biasanya kalau kita gendong yang selip di belakang itu mesti dia di sini kan. Pegelnya di sini. Karena dia semua tumpuannya di sini kan. Kalau kita pakai jarik ini kan Kalau ini kan dia dia bisa dilebar. iya, Nanti kita bisa. tumpuannya itu menyebar jadi di seluruh bahu jadi kita nggak Ngerasa perlu beratnya pegel. di satu Ya, titik, gitu. memang pegel sih pegel gendong tapi nggak secepat itu lelahnya kayak gitu Paling 1 jam 2 jam. ya bertahan Saya ya. rekor pernah gendong yang bisa nih dari zuhur sampai maghrib. Ini kan? Ya. Banyak kok ini di apa namanya tutorial Ya, tutorial di YouTube banyak udah ada. ya, di TikTok Bisa banyak di bisa media follow sosial. TikTok saya ya. Oh jadi kalau ini lebih Ya, ini memudahkan kan untuk jadi dilonggarkan anak atau misalnya enggak. ini anaknya bisa. kecil misalnya anaknya ada 2 nih yang lebih kecil sama yang lebih besar awalnya kan dia gendong yang kecil kan akhirnya dia kecil kan anak kecilnya udah selesai digendong anak besarnya bisa naik lagi Oh, tinggal di ya, nggak perlu tarik. adjust saja. dia nggak perlu Dan itu dibawa ke belakang ibu. nggak di Enggak. Oh, samping di aja. samping Ini kan di sini. supaya enak ditarik Oh, gitu. Pas masang itu kan ini di agak naik karena dulu. ini kan bayi kecil ya maksudnya gendong begini kan udah bisa sejak dia usia 0 Ya. 0. Oh berarti sejak baru lahir itu Ya, udah bisa iya, digendong. bisa. Ya. Jadi ini kita Digendong dengan Nah, yang anak, benar yang anak ya. bayi itu masih Semua kecil bisa banget gitu. kan ya Mbak. Jadi ininya segini aja nih. Ya. Segini. Heeh. Aduh, itu masih. Nanti supaya nggak terlalu banyak nariknya waktu dia masih ada. Jadi, Kalau terlalu banyak narik juga nanti kakinya tuh biasanya Iya, dia posisinya agak mencong-mencong. panjangan sebelah kalau ditariknya. pakai adek anteng sekali. Tapi ya kan begini dia digendong waktu bayi itu Betul bayi. Ya jadi kayak gini karena ya. dia oke. Kita tinggal tarik. Ini kan ini yang bagian atas. Iya. Ya, ininya nanti bisa ditarik ke sana kan. Jadi nanti kan dia posisinya ini kan nggak bisa dibengkokin. Heeh. Ya, seharusnya dia kan Agak nekuk Ya, gitu ya ini kan kan si seharusnya bayi. dia kayak huruf M gitu kan. ya, Dia istilahnya kalau di gendongan M shape gitu ya. Jadi- berbentuk M gitu kakinya di sini ya. kita masukin. Bentuk M kayak gitu kan. Itu Nanti kan senyamannya aja kalau dia nyaman tangannya di dalam. tinggal dimasukin. Tapi Tapi kalau bayi kalau biasanya bayi di dalam. bayi baru lahir biasanya ini sampai atas dulu karena ininya Iya. tuh kan masih oleng. gitu Biasanya kan kalau Iya. gendong cradle gitu kan tangan emaknya nih nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. iya, Ya udah gini. Kalau ini kan ini untuk menyangga lehernya, tarik ya, tarik. Ini kan tadi Ya. yang di atas. Ya. Jadi ini senyaman ibunya sama anaknya. Nanti dia anaknya berontak kok kalau dia Nggak enak. nyaman. Iya. Heeh. Terlalu Oh mungkin ketat ibu atau bisa apa. diperlihatkan agak ke depan. Nah, jadi posisi menggendong bayi dari umur 0 Ya. Maaf ya, Biasanya bayi. kalau bisa kalau seperti masih bayi, biasanya di sini boleh dimasukin Kain, sapu sapu tangan tangan, atau atau apa yang buat buat jadi ganjel. penyangga Ya, aja. jadi Dia agak empuk. biar ya biar empuk dia enggak gini juga tangan Kita, juga enggak gini. kita jaga juga ini dagu bayinya supaya enggak apa sih menutupin bahasanya? jaluran Itu pernapasan. napas, Iya. dia kan nanti gitu kan. Masih kan masih bayi agak gitu-gitu Agak kan. lemas, iya. masih oleng gitu ya. Kadang kita nggak sadar dia ketutup gitu kan. Ya. Ini bisa dieratkan lagi nih bagian pahanya. Oh, alah, jadi seperti itu. Simpulnya ini posisinya rata dengan bahu simpulnya. Jadi beban bayi itu kan bertumpunya agak Di- lebar ya. ya menyebar kan. Nggak di Tangan pundak aja. aja bisa bebas. Bebas ya ngapa-ngapain. Iya. Yang biasanya Bisa kita bebas lihat ya. Kan sebelah kan tangannya Coba kan. sebelah. Ya biasanya Kalian emaknya bisa ngopi-ngopi. orang-orang kalau gendong itu kan posisinya yang cradle ya, cradle itu apa sih? Ya.
Yang di ojo, samping kalau gitu. bahasa Sasak Di di ojo, ojo kalau ya. bahasa Sasak. Nah di ojo kayak gitu kan, tangan kita Oke, standby ada yang kan suka sebelah. duduk ya. Jadinya di sini pegel kalau cara gendongnya nggak benar, di sini juga pegel. Ya, lumayan. Itu Kalau ini sebenarnya kan yang lumayan nih. bikin orang tuh menyerah untuk menggendong Ya. kan. Ya, mending dan ah, kadang taruhnya aja. bayi juga lehernya kadang agak salah jadinya ya kalau iya. Apalagi gendong kayak gitu. seringnya juga kayak gini kan Mbak ya, biasanya bayi kalau bayi orang-orang nih. Iya. Nah, dibuka dulu ya. Misalnya nih, kena bayi nih, bayi masih kecil. Sering apa ya? Kayak dia masukin sekepala-kepalanya juga. Masa nggak pernah lihat? Pernah lihat kan? Ya kan di sini kan? Ted. Iya, Ceritanya ini kan maksudnya itu supaya emaknya yang ini bisa apa namanya? menyangga. Bukan, yang ini Bisa bisa kerja, bebas. bisa Oh, bisa Jadi bebas. Dia tarik hands-free tab, lah gitu kan. Masukin bayinya Bayinya juga. masuk, kan jadi tangannya Bebas ini, ngapa-ngapain. kasihan kan dia Salah. nggak tahu nafasnya entah Ya kita kemana. nggak tahu kan dia bisa napas atau enggak nanti di dalam gendongan kayak gitu kan. Iya. Jadi itu salah satu cara ibu menggunakan. Ada lagi cara lainnya. Ada Bisa juga pakai ring. misalnya kalau misalnya agak susah bikin apa namanya simpul jangkar, nah kita lebih gampang lagi tinggal beli gininya aja, banyak kok dijual. Atau kalau untuk anak bayi apa namanya? Bayi baru lahir itu kan Bayi bisa baru. dia pakai pouch, model Iya. pouch. Jadi modelnya kayak gini. Tinggal kita ikat Model pouch, aja. ya. Tetap seperti biasa dulu kita Disisir rapikan. dulu, dirapiin dulu ujungnya biar sama, atasnya biar nggak panjang sebelah. Jadi kalau kita adjust itu gampang. Gampang, gitu Tapi ya. ini kekurangannya yang pakai model pouch ini nggak bisa Nggak bisa di-adjust. di-adjust, ya. Karena dia kan langsung ikat gitu kan modelnya. Tapi Terus kalau juga- untuk bayi ini apa namanya? Newborn. Newborn itu bagus. Tapi biasanya kalau ibu-ibu yang baru gitu agak susah juga nentuin seberapa lebarnya gitu Iya. kan, belum hafal ini bayinya. Kalau menurut Mbak De sama Mbak Nita sendiri, apakah mana sih yang lebih bagus? Apakah penggunaan jarik atau emang ada yang kayak apa ya, gendongan bayi yang instan itu, yang cepat? Mana yang lebih bagus? itu ada banyak kan? Iya. Ada yang SSC, ada yang NBC, pokoknya Ada yang itu kita juga yang sesuaikan model sama ada di ini. gitu kan. budget dan kebutuhan. Karena kadang kan ibu-ibu zaman sekarang ya nggak mau ribet juga Iya. toh. Heeh. Jadi Dari kiranya yang keren kan. Iya. Yang Apa fashionable sih? gitu kan ibu-ibu juga. Eye changing gitu kan. Saya kalau lagi car free day, oh cantik Wah, sekali gendongannya gendongannya. bagus, kayak gitu Padahal kan. pakai jari juga cantik kan. Iya, yang penting cara posisinya pakai. cara sesuai pakainya. aja. Kalau saya pribadi sih lebih kalau bayi newborn gitu, saya pribadi lebih senang pakai jarik. Jarik. Kenapa jarik? Karena jarik itu gampang dipasang. Kalau kita pakai yang udah jadi misalnya kayak SSC yang betul ransel, belum kita cek sini cek Iya, sini, benar. anak bayi baru lahir itu gak sabaran. Dia udah kalau nangis udah langsung teriak kayak dunia berakhir kayak gitu kan. Iya, padahal kan belum. Pokoknya lagi cek sana sini kan, tapi dia udah merah mukanya nangis. bener. Enaknya Jadi paling enaknya gampang pakai jarik juga kalau misalnya anak bayi itu ini ringkas, maksudnya kecil, masuk tas doang kan cukup. Iya. Kalau SSC kan Mesti agak kena bulky bawa gitu tas, kan iya. besar. Jadi rempong. Kalau bawa jarik Banyak kan juga yang mesti disetting kayak gitu kan kalau seperti Mbak Dai walaupun sudah punya banyak gendongan jarik is my ya. love ya. Kalau saya sih jarik sama ring. Oh, Iya. Jarik sama ring. Jarik sama Andalan saya lebih jarik sama simpul simpul. sih. Ya kalau Mbak Nita luas pakai simpul dia. Mbak soalnya waktu apa namanya waktu kenal ini kan waktu awal kenal baby wearing itu 2018. 2018 itu anak saya udah 4 tahun. Tapi dia masih ini Mbak apa namanya? Nemplok. Sampai dijuluki raja gendong lagi dia suka banget digendong. Akhirnya saya kan pegel kan awalnya ya udah kayak yang lain sebel banget gendong kan pegel apa segala macam. Terus ketemulah sama komunitas. Alhamdulillah dapat ilmu, dapat teman juga. Dapat bestie. dan kita juga jadi ikut termotivasi dan juga terinspirasi, dapat ilmunya juga. Semoga dapat manfaatnya nih nanti gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nita atau Mbak Ade sendiri, kalau ada batasan waktu nggak sih dalam menggendong bayi? Ya, ada sih. enggak sih. Apa? Senyamannya bayinya aja. Tapi dia kalau udah lama pasti enggak ini apa namanya? Enggak nyaman karena dia nggak bisa gerak juga kan. Biasanya juga panas kan di dalam
dekapan kita Iya, kan dia kulit ke kan kulit tuh panas, kan, ya panas. pasti apa namanya panasnya tuh ngalir ke anak juga kan. Kecuali Ketika kayak panas. posisi apa namanya keadaan tertentu yang dia sakit Iya. atau apa, kalau Dia sakit nyamannya gitu digendong. berjam-jam masih digendong karena dia kan lebih suka apa mungkin detak jantung ibunya itu jadi lebih tenang, Iya. lebih Biasanya kan, nyaman. masih berasa didekap, apalagi bayi yang baru baru lahir, lahir. ya gitu kan, dia masih nggak bisa jauh-jauh, kebiasaan di dalam perut, gitu Iya. kan, di dalam ibunya berasa dipeluk. Jadi pas dia keluar itu gendongan itu tempat paling nyaman ya kayaknya buat Dia kan anak kayak yang bayi. pas di rahim aduh nyaman sekali, tiba-tiba Ya, keluar ya, hello dunia, Ma. gitu. Dia kayak gini gitu. Apa nih kok hijau kok terang kayak gitu kan, Gelap, takut panas, emak gitu kan, mana nih aroma emak gitu Akhirnya kan. ini kan apa namanya kayak dia ASI, terus dia udah familiar sama air apa namanya bau air ketubannya itu, jadi dia nyaman Nyaman di sama dalam ibunya. dekapan ibunya. Kalau ibunya nggak bisa gendong, anaknya minta gendong, akhirnya kan kita bad mood, marah. Jadi nggak bonding sama anak kan. Itulah kita Nah, kalau jadi- menurut Mbak Ade sama Mbak Nita sendiri, jika kita melibatkan anggota keluarga yang lain nih, kayak adik, kakak, atau mertua gitu, ketika mereka ikut untuk menggendong, gimana kita bisa kayak apa ya istilahnya, kayak menggunakan jarik, penggunaan atau tata cara menggendong yang benar gitu. Kadang kita kan takut nih, kalau misalkan ya ada berapa sih kayak punya keluarga atau teman-teman yang udah nikah, ketika anaknya digendong pasti ada kekhawatiran tersendiri. Nah, itu kira-kira seperti apa tanggapannya? Kalau saya ya maksudnya karena saya suka banget gendong sejak saya masih kecil Mbak, maksudnya saya anak pertama, jadi adik-adik saya tuh memang udah saya gendong, jadi bagi saya tuh kayak gendong itu udahlah itu nyaman. Jadinya saya kalau sama orang saya, ih kok gendongnya kayak gitu gitu kan, pasti jangan gendong kayak gitu nanti bayinya sakit segala macam. Terus saya bilang tapi di prinsip saya tuh kalau dia kesakitan dia pasti nangis. Sedangkan dia kan dalam dekapan itu nyaman, tidur, akhirnya itu kan itu artinya aman kan bagi saya. Singkatnya lah kayak gitu kan. Soalnya bayi itu memang dia belum bisa komunikasi ya, komunikasinya cuma nangis kan. Bagi saya kalau dia udah nyaman dia nggak akan nangis. Jadi kalau dia nangis itu berarti dia nggak nyaman, ya udah udahin. Nah, kalau Mbak Ade sendiri Kalau tanggapannya saya sih, gimana? Kalau alhamdulillah ya keluarga saya gitu kan gampang untuk diedukasi kayak gitu, gimana nih nanti kalau gendong anak saya tuh lo gini lo caranya, soalnya ini saya baca kayak gitu kan, kalau misalnya agak ngeyelan ini kata dokter lo kayak gini, gendong yang bener tuh kayak gini. Mesti emang agak ngeyel sedikit gitu kalau jadi ibu itu. Iya. Ya, kalau nggak ngeyel nanti orang semaunya sama anak kita kan, kalau dia sakit kita sendiri yang capek repot. ya, jadi mending kita agak cerewet lah nanti kalau gendong anak satu lo posisinya kayak gini. Ya kayak gini. awalnya emang kayak gitu kan, pasti orang-orang juga dia juga ngelarangnya itu bukan nggak ada sebab, pasti khawatir juga kan, maksudnya sayang juga sama bayinya, tapi kan kita bisa kasih tahu ini loh yang benar, maksud nggak usah begitu. Misalnya nih mertuanya pegang anaknya, terus biasanya kan ibunya begini nih, terus tiba-tiba mertuanya datang ini, ini nanti ngengkang. jangan begitu misal, maksudnya ini menantunya nih, mertuanya yang gendong, mertuanya yang gendong tuh, timbang cucuku, terus datanglah menantunya, bu jangan begitu nanti tetek kan, gini juga nggak baik kan kalau kelamaan. Nggak usah gitu, biarin aja mertuanya, misalnya mertuanya mau gendong kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ibunya yang gendong, ya udah gini lagi, biar mereka nyaman. Jadi nanti lama-lama kan misalnya si bayi ini udah makin besar nih, oh ternyata dia baik-baik aja walaupun ibunya gendongnya kayak gitu. Oh ternyata kakinya aman, nggak bengkok atau apa. Oh ternyata jalannya baik. Nanti dia pasti, oh nggak apa-apa. Pasti mertuanya juga ngerti. Kalau dalam posisi ngegendong tanpa jarik sendiri itu tata caranya gimana, maksudnya dalam proses ketika bayi tidur, diangkat gitu. Itu gimana kira-kira? Mungkin di sini bisa. Iya sih, kalau bayi di mana-mana kalau tidur biar kelihatan ya, dia kan emang Iya. tidur kayak gini kan ya. Emang kan posisinya dia tuh kayak ngengkang gitu kan, bayi kan bener. emang posisi alaminya. Tidur kan. Jadi Iya, nggak bakalan jadi- kenapa-kenapa kalau digendong M-shape gitu kan, karena memang bawaan dari settingan sananya kan. Ini kan mau diangkat, Iya. ya udah angkat biasa aja. Angkat aja, Seperti Jadi Ditopang posisi lehernya. leher sama pundak harus Iya. ini ya. Ditopang, Memang apa namanya?
begini dulu kan, terus taruh di sini dulu, baru pasang jaring. Dia kalau udah biasa sejak newborn gendong kayak gini, mesti kalau orang lain yang gendong dia nggak Pasti nyaman. kayak gini, Dia gitu ya? pasti berontak. Tapi biasanya bayi yang kayak begini, terus tiba-tiba gini, pasti dia nangis. Nah, biasanya kan misalnya ibu-ibu baru nih, terus bisa baru lahiran kan, tinggal sama orang tua atau orang tuanya, pasti kan gendongnya gini kan, gini. Terus ketemu lah sama teman di sini, kita membadai, bisa kita edukasikan. Tiba-tiba dia apa ya, spontan gendong anaknya begini, pasti ini berontak kan. Awalnya pasti orang bilang itu kan dia nggak mau, ternyata itu kan bukan gitu, karena dia belum terbiasa. Ya udah nggak usah langsung pakai jaring, gendong aja dulu begini. Pakai tangan. Ya gendong sama, nanti dia kalau udah ketemu nyaman baru dipasang. Kalau dia masih nggak nyaman, nggak usah dipasang, nanti dia berontak. Soalnya bayi bisanya nangis doang. Gitu ya tata cara untuk penggunaan jarik gitu kepada bayi. Terus kemudian apakah ada teknik khusus nggak sih dalam penggunaan jarik sendiri selain tadi yang ada simpul jangkar? Kalau untuk jarik, dia ada beberapa, tapi tergantung jariknya juga. Kalau misalnya jarik yang umum Agak di kita itu pendek. kan agak pendek, jadi Oh berarti jarik itu ada macamnya. ya ya. ini yang ukuran panjang. Ini 2 meter Biasanya ya. enggak 1,5 kayaknya. 2 meter. 2 meteran. 1,5 kayaknya. Bisa kita ukur. 2 meteran kayaknya. ini. Kalau yang di umum itu di tengah, ya. dia Dia cuma enggak- 1 kali ngelingkerin badan ke sini aja biasanya. Kalau yang panjang gini dia ada beberapa metode sih. Kayak misal bayi newborn itu bisa dia nono hip carry. Ini di bengkok. Nono itu jadi nggak ada ikatan sama sekali. Maksudnya nono. Dia tanpa ikatan, dia cuma nanti kayak metode zaman dulu itu loh yang diselip. Oh di yang ini, diselip tapi di dia pinggang. kayak ada slingnya di sini. Tapi di sini tetap nyebar. Ini kita seperti biasa kita lakukan dulu. Jadi jarik itu nggak melulu diselip doang kok caranya. Ini cantik. Diselip juga boleh kan Mbak Nita kan? Nggak masalah juga. Iya, kan nggak kalau masalah kita juga gendong. diselip itu Diselip kan. juga. Kalau untuk sebentar-sebentar. Iya, sebentar. Ini kan harus dia agak panjang, maksudnya ini sisanya sampai punggung. Oh Kita taruh di Ini punggung. lebih keren lagi modelnya. ini sampul apa namanya? Ini Ini namanya bukan sih. nono hip carry. Nono hip carry. Iya, nono hip Emak-emak bisa lah bahasa Inggris. Wih keren. Ini kan, ini dia jadi kan ini ada lubangnya. Lubang. Jadi kita ini kerapikan dulu. Lalu dimasukin ke sini. Nah tadi ya. Nah, nanti tinggal nyari bayi. Kalau ada. Jadi nggak bakal lepas itu Mbak. Enggak. Ini kalau rekomendasi untuk ini sih newborn. Dia kan belum yang biasanya dia loncat Banyak apa sih? Gerak. Kalau bahasa salah itu dia berjuntal-juntal. Belum banyak gerak juga. Terus ininya itu kan Ya Allah nggak sopan sekali masukin ada bayi kita ambil. diambil ya. Dulu kan. Kalau yang belum biasa digendong upset dia diamin aja dulu di punggung kan dia agak lama. Nanti Baru pelan-pelan diambil kakinya. Dia usah ujuk-ujuk dimasukin. Iya. Pasti dia ngamuk. Ini lembut sekali. Oh jadi kita ambil posisi nyamannya bayi juga Iya, ya? kita tunggu nyamannya. Oh alah. Ini nanti kalau bayi asli kan Tapi dia kalau masuknya rata-rata bayi newborn sih pasrah-pasrah ya aja. pasrah aja. Karena dia suka kan. Kita tarik. Di naikin adjust. dulu. Oh, ini nono hip carry ini lebih gampang ya ketimbang yang Tapi sampul. dia nggak yang bisa sampul kalau yang bayinya udah bisa gerak dia. Karena aduh gimana ya? Ini kan kalau bayi asli dia nanti apa sih? Bakalan gerak-gerak. Gilip gini dia kan? Jadi ini tinggal diselip aja ke sini. Oh, Aduh. Nanti di sini ini pasti ketat kan kalau bayi asli karena berat. Tinggal masukin. oh. Ya udah ini dia akan diam aja. Ya, ini ditarik aja. Ini kita tarik aja lagi. Iya, tinggal ditarik. Pokoknya Biasanya sering sih agak nyaman bayinya. yang agak melari itu biasanya ujung sebelah Ya, sini. karena dia Bisa kecil gitu. kan kalau kita lebar kakinya. Nah, Jadi tinggal tarik aja tuh. iya. Nanti Ini seiring kalau bayi berjalan asli ya pasti kalau berat. kalau ibu-ibu yang asli nanti seiring berjalan waktu pasti akan luas. Ya. Jadi pengen punya bayi. Dia nyuruh nggak usah.
Jangan. Tolong jangan. Aku dibully Ayo, Dr. adik. Ijel, Mbak. Itu kan kita minta bayi. Apa ini aja dulu kita suruh bikin bayi Iya, ya? Mbak Nita Mbak dulu. Nita praktek. aja. Mbaknya mau praktek? Asik. Ini lagi satu belum metode Oh yang iya. Iya, yang menggunakan Iya, yang ring. menggunakan ring. Kalau yang ini kan nggak kan, pakai alat bantu gitu kan. Nah, kalau yang ini pakai alat tambahan. Ini ring, ini size-nya M. Size M. Ya, Oh, ringnya itu juga ada Ada size-nya. ada yang lebih besar, size L, XL ada. Karena ininya kan jaraknya beda-beda kan, ada yang Iya. tebal, ada yang tipis. Ya kalau yang ini kan Kalau ini yang standar ya. lah. Ini kan tipis kainnya. Cocok lah buat ini, gampang ditarik ulur. Nanti ada tipe jarik yang kainnya tuh agak Tebel. tebel gitu kan. Nah, itu mungkin perlu jarik yang lubangnya lebih besar. Ada juga yang apa lebar sih, kan, ini kan lebar, ya. ini kalau di Gini jadi ini kan banyak jadi gitu banyak. kan. Nah, terus kalau pilih ini ya apa ring itu kan, cari ring yang nggak bercelah jadi semuanya satu lingkaran penuh gitu, nggak ada celahnya. biasanya kan yang familiar itu Iya, yang bercelah. bercelah kan biasanya ada gendongan jadi pakai ring gitu kan, tapi dia ada celahnya. Takutnya nanti dia Takutnya dia melebar, tiba-tiba melebar kita nggak celahnya, sadar. bayinya jatuh kayak gitu. Makanya ya. Kalau dalam pemilihan kain jarik sendiri nggak ada apapun ya, maksudnya kayak nggak ada masalah dari bayinya juga gitu. Enggak sih, pakai yang ada aja kalau Yang saya. ada aja. Kadang Nggak- saya nggak usah malah kalau dibuat newborn pusing. itu saya pakai pasmina kaos. Oh, pakai Iya, pasmina. karena pasmina itu kan apa stretch ya. Dia tuh enak jadinya pas bayi tinggal tarik, nanti pas udah bayinya masuk langsung ngedekap, tinggal dikasihin ini aja, tinggal dimasukin ring. Diri lagi nih. Tapi kalau makin besar jelas lah panjangnya pasmina nggak nyampe. Iya. Karena kan cimit kalau Ya, ada kalau newborn ya. newborn tuh kan kecil 30. Mau saya gendong-gendong newborn itu, tapi kalau udah agak besar saya nggak mau. Ini saya punya newborn, Nah, tapi ini maunya masuk. dia newborn aja gitu. Nggak mau baby blues. Iya. Terus ininya diginiin kan? Oh, berarti dua-duanya Nah, masuk. Nah, iya dua-duanya masuk kan? Nah, terus diginiin baru dimasukin ke celah yang ini. Oh, jadi dua celah gitu ya? Iya, nah kayak gitu kan. Kita Nah, tinggal baru pasang. pasang di pundak. Sama kayak ini dia tadi apa namanya? Oh, ada bayi kuda. Kasihan dia. Udahlah nggak ada nutrisi. Mau dijatuhinnya sama maka. Oh, Nah, alah. kayak gitu kan. Mana di Ada sini yang ini juga kan, apa namanya? Ada yang instan. ada yang instan juga yang ring sling yang udah ini emang ini Udah udah banyak bisa dicopot. Ya, Ada di udah keranjang banyak kuning. dijual. Ada di keranjang kuning. Nah, ini dimasukin ke tengahnya dulu kan, sisanya baru masukin ke sana. Kita masukin. Ini dikira-kira aja biar nggak terlalu banyak. Ininya nanti nariknya. Iya. Karena dia cimit banget. Tinggal masukin. Ininya masukin dari pinggir supaya nanti pas mau adjust itu nggak belibet. Dia nggak bertumpuk gitu kan. Nah, Jadi kita rapikan dulu. Ternyata banyak ya metode cara penggunaan jarik yang tepat. Biasanya yang saya tahu ya cuman itu yang aja. selip aja. Yang di sini Oh, iya, udah untuk bayi-bayi yang udah berumur, besar. udah Itu agak besar. metode sunset. Kalau anak nangis ya. Itu ada jalan ninja. Tapi itu nggak boleh lama ya soalnya. Iya. Capek. Ini juga kalau dia udah bergerak Iya. jatuh. Iya, Benar, dia benar. bisa Mungkin dulu adik jatuh. bayi. Apalagi kalau anak udah agak besar gitu kan. Agak riweuh Iya, ya. agak riskan lah gitu untuk Ini bayi lebih enak terjatuh. ini adjustnya daripada Iya. Kalau ini mau diajak salto juga kayaknya bayinya insya Allah kalau tetap anteng. kalau yang ini yang Mau kalau yang kayang. simpul jangan tadi kan kita harus ke belakang tapi Iya, kalau ini nariknya tinggal karena dia tarik di doang. depan. Nah, Ayo kayak bayi. gitu. Jadi mau gendong bayi itu nggak perlu gendongan mahal ya Mbak Nita ya. yang Pakai penting jarik nyaman. di rumah Jarik aja yang ada di rumah. Tinggal beliin ring kalau mau lebih. Kalau mau belajar tinggal ke rumah Ya. aja. Siap. Kalau mau belajar kita siap. Kita datang juga boleh. Boleh. Mbak Nita kita yang ke rumah. Boleh. Saya jemput. Siapa mau dijemput? Mbak Nita lah. Kan orangnya mau belajar ke Oh, rumah iya, saya. betul. Ada di maps rumah saya. Nanti Gampang. tinggal di Sherlock aja. Oke, bisa. Buat yang mau. Ada SST, ada ring sling, ada Banyak WW. macamnya. Banyak macam Saya dari kan jaga gendongan. library. Ya. Dia kan kita kan komunitas gendong di Mataram kan. Iya. Namanya Mataram Baby Wears kan. Nah, Mbak Nita ini dia penanggung jawab library kita. Jadi macam-macam gendongan ada di sana dari yang
model jarik, terus yang model apa SSC, ada yang behdai, Ya, apa lagi namanya? ada pouch juga. Apa Pouch sih namanya? juga. SW itu Pouch sling, stretchy wrap. stretchy. Ya, macam lah, gendongan yang panjang 4 meter terus dililit-lilit gitu. Ada juga yang khusus untuk newborn juga. Iya, Yang ada yang itu kan. ada Kecil juga. banget itu. Iya, itu apa Andre Iya, apa sih? Andrea. Ada yang kayak ransel gitu, ransel tapi dia mini banget, emang khusus untuk anak newborn. Tapi itu nggak bisa dipakai lama. Iya. Maksimal 7 bulan ya. Paling recommended dan murah. Jarik. Jarik tetap Jarik yang paling tepat. Iya. Jugaan jarik itu kan kalau misalnya anak tidur bisa dipakai selimutin. Iya. Terus nanti kalau misalnya lagi jalan sama keluarga yang lain mau gendong dia bisa pakai juga kan, Iya. pakai jarik. Awal beli ring itu kan, saya ini apa namanya, masang permanen. Maksudnya cekak nih ya kayak gini ya. Biarin aja lepas. Begitu kemana-mana kan saya masukin langsung sama tasnya. Akhirnya sama mertua saya dibuang. Nggak bisa kan? Nggak bisa dipakai kan? Akhirnya ini apa sih? Akhirnya dilepasin, terus dimasukin tas, nggak dipakai lagi. Jadi itu penggunaan jarik ya, lebih tepat penggunaan jarik ketimbang yang lain gitu. Nah kalau misalkan nanti sekiranya buat teman-teman yang mau belajar nih teknik menggendong bayi dari awal sampai akhir, kemudian hal-hal mengenai bayi, itu bisa banget nih join di komunitas MBW ya. MBW ya, kebetulan lagi open member ya untuk bulan Iya. Februari. Persyaratannya apa aja? Apakah harus punya bayi? Enggak Enggak ya. Yang penting dia di Lombok. ya. Nah, yang penting di Karena kita Lombok. namanya kan. Mataram Baby Wear. Tapi ada kok member kita dari ini juga di Pulau Sumbawa ya. Yang penting mau belajar aja Mbak sebenarnya. Nggak mesti harus punya bayi ya. Nggak mesti harus sudah Member menikah. kita nggak ada mesti. juga kok yang dari masih gadis ya. Ya. Dari yang masih gadis Mungkin dari Mbak Fia mau Pulau Pinang. mengawali ya. Kalau mau gabung. WA Terus saya di aja grup ya. itu nggak melulu yang dibahas tentang Gendong. nggak melulu macem kok. Misalnya anak saya nih sekarang udah umur segini, kita bahas persiapan apa aja nih buat untuk kita sekolah. persiapan anak sekolah kayak gitu, fleksibel lah mau gini yang dibahas. Kalau bagi nggak saya Mataram Baby Wear itu udah ngalahin Google. apa aja Iya. dicari. Apa Misalnya aja dicari, dipelajari. makanan apa sih sekarang yang lagi gini, pasti ada ya jawabannya. Anak saya gini-gini nih, baiknya saya bawa kemana ya? Langsung mesti ada listnya nanti di sana. minta misalnya kita ini apa sih ngidam, minta komputer ini dong, Mataram maunya yang ini langsung. Saya pengen mie goreng dong, yang enak sebelah mana? Langsung. Langsung ada webnya. Ini udah gampang ya. Iya. Hidup itu dibuat gampang. Iya, jadi komunitas kita juga komunitas menggendong yang paling besar, Mbak ya. Kita ada ratusan peserta grup kita. Masya Allah. Oke. Kita sedang open member, jangan Ya, lupa join ya, kebetulan Mbak. Mbak Nita ini adminnya ya. Oh, Anda Mbak juga Nita admin sama Mbak Jangan De main admin. lempar. Alhamdulillah Kita 5 orang. admin generasi kedua ya. Soalnya generasi pertama udah pada pindah keluar daerah kayak gitu kan, ikutin suami. Jadi dicari admin yang emang domisilinya domisili di permanen di Mataram. Ya Allah, permanen, Mbak. Ini permanen. Kayaknya nggak ada kemungkinan saya tidak pindah dari Lombok. Kemungkinan pindahnya tuh sulit lah kayak gitu, kecil. Tuh teman-teman buat yang mau join nih di komunitas Mataram Baby Wear gitu, bisa banget nanti join nih. Bisa- ada bisa media kontak. sosialnya enggak? Facebook ada, mungkin ada atau acara Ada kita tapi gitu. apa ya? Jarang isinya. Oh, Iya, karena kita kan sibuk juga dengan kegiatan sehari-hari kayak gitu kan. dan itu Tapi kalau biasanya di grup ya, Grup kan kita WhatsApp. grup WhatsApp itu aktif Aktif, banget, tapi kalau di medsos agak kurang. Ya, karena maklum lah, Iya, mama rempong. banyak kegiatan. Kita nggak cuma online kok, nanti biasanya 1 bulan atau 2 bulan sekali kita ada meet up. Meet up-nya pasti ada tema, misalnya kayak bulan Jarik, kayak gitu yang kan. waktu itu, karena sekarang kan apa ya, anggotanya itu anak-anaknya itu udah banyak yang lari-lari, Ya, jadi udah udah besar jarang kayak gendong. gitu kan. Akhirnya kita nyari tema nih yang supaya pas. anak-anak bisa main, emaknya bisa belajar. Akhirnya yang bulan November itu ya yang pengolahan sampah. Kita nyarilah apa nih yang trending ya. Jadi ya kita udah meet up-nya temanya itu aja. Jadi anaknya main, Kita emaknya ada belajar. datengin pemateri, dengan pemateri yang ngajarin kita gimana olah sampah dapur sendiri dari rumah.
walaupun judulnya Tapi tetaplah yang ini misalnya walaupun ada yang datang bawa bayi ya tetap belajar gendong. judulnya memang emak-emak ya di grup, tapi isinya itu ada yang ahli gizi, ada yang dokter, ada yang ahli ASI, pokoknya lengkap ya kita isinya, alhamdulillah. Jadi nggak perlu nyari lagi ke tempat lain. Benar sekali untuk Tinggal calon-calon ibu-ibu muda ya, ibu-ibu perlu belajar. banget nih belajar pranikah gitu. Untuk Perlu mempersiapkan banget, diri. benar sekali untuk menjadi orang tua yang hebat. Iya. Nggak perlu Jadi orang tua itu terus belajar kan. Iya. Terus belajar. Punya anak kita belajar lagi. Nah, mungkin terakhir closing statement atau saran pesan gitu dari Mbak De sama Mbak Nita nih untuk kita semua nih, terutama kayak kita yang masih muda yang belum menikah gitu. Kiranya apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kayaknya nggak ada yang bisa dipersiapkan kalau bagi saya ini Mbak, karena setiap orang itu beda-beda kan, lingkungannya beda, terus prinsipnya beda, pokoknya beda lah, nggak mungkin kayak anak saya yang pertama sama yang kedua juga beda walaupun orang tuanya sama. Jadi siapkan siapkan diri untuk terus belajar kalau gitu. Kalau bagi saya nggak ada yang persiapkan ABC, yang penting mau belajar aja udah selesai. Nah, karena sekarang enak kan Google. Iya. Udah gampang gitu nggak kayak dulu kan. Iya. Kalau Mbak De sendiri gimana? Kalau saya sih ininya gini, kalau saya pribadi pesannya sih kalau cari pasangan, ini kan bagi yang gini kan tadi kan yang cari pasangan yang tepat kayak gitu, yang mau diajak ya, belajar bareng kayak gitu. Soalnya nanti kita tanpa dukungan suami itu juga kan ngejalanin sendiri itu berat banget. Apalagi punya bayi segala macam gitu. Jadi penting banget untuk kita mencari pasangan yang tepat, yang mau mendukung kita sebagai ibu. Soalnya ibu bayi ibu new mom gitu kan, new mom itu riskan banget dari segi mental, iya, dari segala hal, iya, karena semua di sana letak baliknya hidup kita ketika kita pertama punya anak itu kan, di sana kita real life yang kita temukan gitu. Jadi bayangkan kalau kita nemukan pasangan yang aduh kayak gitu kan, gimana kita seumur hidup lagi akan kita jalani. Berat. Seumur hidup itu terlalu lama sampai ada kayak gitu kan. Jadi itu sih pesan saya, yang penting kita terus belajar. Setiap momen itu kan, pernikahan itu selalu kita ilmu baru lagi. Setiap kayak tadi dibilang Mbak Anita punya anak satu sama anak kedua beda lagi. Iya. Ilmu yang orang tuanya sama, anak yang berbeda kan beda anak, beda karakter. Iya. Yang penting kalau kita nyari pasangan tuh nggak perlu yang setara, yang penting dia mau ikut belajar sama kita. Saya jadi ingat itu kemarin kalimatnya Mbak Iva yang dari komunitas MBW juga, cari ayah ASI. Iya betul, Jadi itulah saya katakan penting peran. Pokoknya soalnya yang kita mau kan belajar. bangun rumah tangga bukan bangun kerajaan Mbak ya. Iya. Jadi kalau kerajaan itu rajanya raja dan ratu, dilayanin, bukan raja dan babu. Iya betul. Suara hati mak-mak banget pokoknya. Bener kan kayak gitu kan, kalau misalnya suaminya pulang kerja nih, main HP. Kita kayak dari Terus kita udah kamu ngapain Istrinya aja? udah kaki di kepala di kaki. Udah Pak, jungkir itu balik. bukan istana. Istana itu isinya raja dan ratu, bukan raja dan babu. Duh, masuk banget yang terakhir. Bener. Iya, itu pesan saya ingat pokoknya. Itu yang paling penting kan. Ini udah ada penekanan banget nih, berarti kayak udah di warning banget. Iya, jadi itulah. Karena udah terlalu banyak kasus-kasus Iya, yang benar. ibunya bunuh diri lah, Kena baby belum blues. anaknya, iya. kayak ya itu gitu. berawal dari suami. Iya. Kalau bagi saya ya. Benar. Bagaimanapun keluarganya mensupport, kalau suaminya enggak, Iya, nggak mendukung. susah juga. Iya. Karena dia yang sama kita Bu 24 Iya, jam. 24 jam dia yang tahu aib kita lah gitu kan. Kalau Mandang, Bu. tidur kayak gini, kayak gitu kan. Banyak belajar aja, yang Iya. penting mau belajar Iya, sama-sama yang itu penting aman. belajar sama-sama aman. Ini emaknya belajar, Yang penting bapaknya ya enggak. ilmunya juga yang dipelajari, ilmu yang benar. Iya, nggak usah. jangan Bukan beragam. jangan yang kadang juga kan digendongan aja banyak juga mitos-mitos kayak gitu kan. Kadang dibilang kan anak nggak boleh Terlalu digendong. nggak boleh digendong tangan, Nanti terus dia bau tangan. gendongnya jangan diengkang, nanti anak jalannya ngangkang kayak gitu kan, itu kan mitos semua.
Jadi perlu juga kita belajar ilmu yang benar kayak gitu. Kan Belajar sudah dari pakarnya nih. sudah ada suruhannya Mbak kan, belajarlah walau ke negeri Cina. Iya. Sekarang kita nggak perlu ke Cina, cukup Iya. buka HP. Pakai Android itu yang benar-benar. Iya, benar sekali. Umat udah ada di Sudah sana. ada semuanya. Udah ada di sana. Bahas Apa? gendongan. Ada bahasa asing, Ada. cari pasangan, Ada. Kemarin saya juga sempat intip tuh nyari sekolah gitu ya, jurusan yang tepat juga ada. Wih, Karena keren kalau salah sekali. jurusan itu sebenarnya salah hidup Mbak. Wow. Salah suami, salah hidup. Tolong itu terlalu lama. Terlalu lama. Kalau salah jurusan kita bisa perbaiki Mbak. Iya. Kalau salah suami, Pasangan. sudah salah. Jangan sampai ya. Kasihan suami yang sudah Insya Allah kalau bapak yang di sebelah sudah baik Pak ya. saja. Amin, amin, amin. Suami pilihan Pak ya. Jadi hal yang tepat. Iya, pasti dia udah ini dong. Buktinya dia Iya. ngizinin istrinya Iya. beli album. Betul, album ARMY. Pasti dia sangat mendukung Kita istri. main-main ke rumahnya, mau minjem. Mau tukeran koleksi. Oke, Mbak Ade sama Mbak Nita, terima kasih banyak atas ilmunya dan sarannya ya, pesan-pesannya tadi. Semoga apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya nih untuk kita semua. Nextnya mungkin kita bakal ngundang-undang lagi, nggak kapok dong naik turun tangga. Meskipun ngos-ngos. Nanti saya datang jam 8, kita bisa istirahat dulu satu tangga. Bisa buka bekal dulu. Buka bekal yang banyak. Baik Mbak Nita, Mbak Ade, terima kasih banyak atas ilmunya. Mungkin nanti di beberapa agenda juga yang di komunitas M sendiri mungkin kita bisa ikutin belajar bareng di sana. Siap. Ditunggu Oke, undangannya. Siap. Bisa. Bisa. Kreator boleh. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngikutin kegiatan dari awal sampai akhir Pia, dan see you next video. Thank you for watching and see you next time. Bye. Iya dong. Siapa yang Masa koordinator gue saya? saya kan Udah.